Klinik Bersalin Pratama De Maryam Romantis yang berlokasi Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta menurut Yulia Himawati Direktur utamanya mengatakan memberikan layanan banyak beragam fasilitas yang diberikannya seperti fasilitas beragam alat kesehatan untuk bersalin, tempat kamar bersalin yang nyaman dan beragam layanan para perawatnya yang ramah. Apa dan bagaimana serta misi visi klinik Bersalin Pratama De Maryam Romantis dengan layanan 24 jam non-stop tersebut. Berikut wawancara santai bersama Yulia Himawati, SC, SST, MKM Direktur Utama Klinik Bersalin Pratama De Maryam dari program Sudut Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat, Masya Allah luar biasa Mas. Biasa ya. Namanya Ibu dan sebagai apa Bu di sini Bu? Perkenalkan, nama saya Yulia Himawati. Saya di sini sebagai owner dari Klinik Pratama De Maryam. Kalau kita Bu untuk klinik ini udah berusia apa dan emang ini sedikit profilnya seperti apa sih Bu ya? Jadi saya seorang bidan. Saya menjadi bidan mulai tahun 97. Waktu itu saya masih praktek kebidanan pada umumnya ya. Dengan beriringnya waktu, rasa ingin tahu untuk mendalami tentang persalinan itu seperti apa sih? Persalinan itu sesuatu hal yang menakutkankah atau yang penuh kenyamanan, keindahan, karena kita akan menyambut buah hati. Nah, di rasa keinginan tahuan saya itu yang semakin hari semakin menjadi-jadi, dan saya selalu berupaya mencari ilmu dengan saya ikut training atau pelatihan, saya belajar lagi sampai saya mengambil S2. Itu adalah suatu proses pembelajaran saya untuk harapannya saya mendapatkan seorang wanita itu bisa melahirkan dengan sehat, nyaman, dan yang saya inginkan itu tidak ada trauma atau drama. Nah, dengan berkembangnya waktu itu, saya menemukanlah konsep bahwa persalinan itu sesuatu yang fitrah. Maka dari itu, saya pada tahun 2020 membulatkan tekad untuk memberanikan diri menjadikan praktek saya ini menjadi suatu klinik. Klinik Pratama De Maryam. Jadi bukan praktek mandiri lagi. Ini adalah klinik Pratama yang di situ ada dokter penanggung jawabnya. Yang kita akan berkiprah, harapan saya bisa menjadi luas dan harapan saya bisa menjadi RSKIA nanti ke depannya. Karena siklus wanita itu namanya persalinan tidak akan berhenti ya. Walaupun mungkin sekarang ada yang namanya tren child free ya. Tapi itu kan melanggar fitrah kalau menurut saya ya, bahwa dengan bertambahnya waktu semakin menambah keinginan tahuan saya untuk mempelajari gimana sih rasanya bersalin itu nyaman. Gimana sih caranya kita tuh menerima kehadiran bayi itu dengan senyuman, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan kesakitan. Nah, disinilah akhirnya saya mengusung konsep fitrah atau persalinan itu kembali ke asalnya. Asal persalinan itu seperti apa sih? Ya sesuai dengan fitrahnya bahwa seorang wanita diciptakan dalam bentuk sempurna, dengan backup Allah bahwa kita sudah dikasih jalan, sudah diciptakan jalan untuk bayi itu lahir. Tugasnya kita sebagai makhluk apa? Menyiapkan. Kan bukannya Allah itu tidak akan mengubah takdir kita, mengubah nasib kita kalau kita tidak merubahnya sendiri. Begitu juga dengan persalinan. Persalinan itu bisa diupayakan karena tetap faktor resiko itu ada. Tapi faktor resiko itu bisa diminimalisir dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar. Nah, inilah yang mengusung kepada kita bahwa di klinik De Maryam ini mengusung persalinan sealamiah mungkin dengan konsep fitrah De Maryam. Apa sih yang kita persiapkan di situ? Banyak sekali seorang ibu itu persiapannya untuk mendapatkan suatu persalinan yang sehat, yang normal, yang alami dan nyaman tentunya. Karena hamil itu tidak ubahnya seperti orang menanam. Menanam pun kalau kita mau mendapatkan hasil panen yang berkualitas, berarti kan kita persiapannya harus panjang. Menanam pun kalau kita ingin mendapatkan hasil yang organik, berarti kita pakai pupuk pun yang hati-hati, nggak boleh pakai pupuk sembarangan. Begitupun juga kita, kalau kita mau mendapatkan generasi yang berkualitas, generasi yang memang sehat, ya kita harus mempersiapkannya dengan baik tentunya. Nah, di kami ada beberapa persiapan yang kita persiapkan. Yang pertama adalah input yang harus diperhatikan.
segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita secara jasmania harus diperhatikan karena kita orang muslim ya. Seperti slogannya The Mariam itu romantis slogannya. Romantis itu responsif ya, amanah, kemudian terpadu dan islami. Nah, kita harapannya bisa mewujudkan romantisme dalam persalinan itu. Ini kayaknya bisa lihat ini Bu, ketika masuk ke ruangan klinik di Mariam ini memang ini Bu ya, banyak kata-kata motivasi bahwa melahirkan itu suatu kebahagiaan penuh senyum dan romantis juga ya tadi ya Bu ya. Iya, kita harapannya dengan sugesti-sugesti yang kita berikan itu akan membangun jiwa kepercayaan seorang ibu. Bukannya kan Allah tuh sesuai dengan persangkaan hambanya. Bila kita selalu berprasangka baik, berprasangka bahwa melahirkan tuh nyaman loh, melahirkan tuh nggak menakutkan ya, insya Allah alhamdulillah seperti itu. Nah, itulah persiapannya kita. Kembali lagi tadi yang saya bicarakan bahwa persiapannya itu adalah persiapan inputnya, nutrisinya, nutrisi secara jasmani berarti makanan tuh halal tuh wajib, kemudian makanan tuh yang sehat itu juga pasti. Kemudian nutrisinya nggak cuma secara jasmani saja, tapi secara rohani juga iya. Karena mungkin selama ini kan kita selalu yang dikejar-kejarnya bahwa sehat tuh secara jasmani saja, tapi secara rohaninya itu nggak kelihatan. Tapi penting, karena menurut saya, kalau saya telaah, persalinan itu tentang kita dan Allah, bukan tentang siapa yang menolong. Karena kita sama Allah benar-benar, bukan siapa sih yang nanti yang mau menolong saya. Orang pada buktinya melahirkan sendiri aja bisa ya. Berarti kan sebenarnya bisa, cuma manusia itu kadang ya riwahnya seperti itu. Gimana caranya kita itu bisa memberdayakan diri dengan kekuatan diri dan kekuatan dari Allah. Kalau kita bahwa kita sudah yakin bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Kuatkan ibadahnya, lakukan segala sesuatu yang Allah suka. Nah, itulah satu pendekatannya kita sama Allah. Kemudian mentalnya, namanya mau melahirkan rasa takut itu pasti ada. Ya, gimana membangun keyakinan bahwa saya bisa, bahwa saya mampu menghadapi semua itu. Karena di dalam persalinan itu, di dalam kehamilan itu pasti akan ada hal-hal yang tidak nyaman. Bukannya salah satu dalam kutipan Quran ya jelas ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berarti wanita hamil itu berat bertambah berat. Kita sudah tahu Quran, berarti kita sudah paham, oh iya, konsekuensinya saya hamil berarti akan ada masalah. Bagaimana masalah itu agar bisa kita damaikan dengan diri kita, sehingga mental kita kuat, yang harapannya di belakang tidak meletus. Kalau di belakang meletus kan sering yang terjadi namanya baby blues. Nah itu kan, nah makanya sehat itu nggak cuma secara jasmani aja, secara spiritual dan mental juga penting. Kemudian kita yang berikutnya adalah memperbaiki secara sistem. Tubuh kita tuh ada sistem yang bekerja. Padahal hamil itu kan berat ya, yang saya bilang tadi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin ya, tertera dalam Quran jelas. Kalau dihitung metabolismenya orang hamil itu hampir 3 kali lipat metabolisme orang tidak hamil. Kelihatannya tidak ngapa-ngapain tapi gampang capek. Karena apa? Jantung yang tadinya bekerja untuk sendiri ini harus double-double. Lah gimana caranya? Nah, harus balance. Olah tubuhnya harus disiapkan. Olah tubuhnya dengan apa? Pertama, kita punya olah tubuh yang Masya Allah luar biasa. Perbaiki sholatnya. Ya, sholat itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Wajibnya saya yakin sudah, tambah sunnah. Kayaknya kalau kita nambah sunnah di dalam sholat, itu nggak selesai-selesai kita 24 jam sholat. Ya kan? Habis itu kita juga menganjurkan di sini ada senam, namanya senam The Mariam. Kita ada konsep senamnya, gimana memperbaiki tubuh kita agar balance sehingga bayi nanti pada saat lahir itu enak. Bayi di perut itu kan kayak mobil parkir, Pak. Kalau parkirnya tuh bener, kan keluarnya enak. Tapi kalau parkirnya tuh miring sedikit aja sudah susah itu. Nah, ini tujuannya kita memperbaiki sistem agar posisi bayi itu optimal sehingga dia keluarnya enak. Nah, kemudian kita memperbaiki nafasnya atau olah nafasnya. Olah nafasnya kita perbaiki apa? Di konsep kita, olah nafasnya kita perbaiki dengan senam, ada olah nafasnya, dan dengan rutin baca Quran. Saat kita baca Quran, tajwidnya kita perhatikan, otomatis kita secara alamiah sudah mengatur nafas. Terus untuk fasilitas yang diberikan dari klinik ini seputar apa saja? Kita fasilitasnya
terpadu. Makanya saya bilang romantis tuh di situ ada terpadu. Kita semua kebutuhan ibu dan anak kita upayakan ada. Gimana caranya ibu tuh nyaman? Ya, mulai dari pijet ibu hamil, pijet ibu nifas, ya. Ibu hamil nggak enak sih kan badannya capek-capek. Kita ada layanan pijetnya. Jadi nggak cuma kita layanan untuk pemeriksaan kehamilan, USG dokter dan lain sebagainya, nggak. Tapi layanan untuk komplementernya kita ada, pijet hamil, pijet anak, pijet ibu nifas, bahkan krimbat, totok wajah, facial, kita ada. Harapannya apa? Ibu hamil dan melahirkan itu nyaman, Pak. Karena pada saat nggak nyaman ada hormon oksitosin itu nggak muncul dengan baik, akhirnya akan dampak masalah kemana-mana. Jadi layanan kita itu terpadu yang pada intinya untuk memberikan kenyamanan kepada ibu dan anak. Legalitas hukum ada. Jadi kita karena klinik Pratama ya, kita legalitas hukumnya menggunakan CV The Mariam Indonesia, kemudian perizinannya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Walaupun kita posisinya di dalam keraton ya, memang kita ada aturan-aturan tertentu sih, tapi alhamdulillah semuanya dengan izin Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang terakhir Bu, harapannya itu dengan klinik The Mariam ini untuk masyarakat, untuk umum, harapan untuk depannya seperti apa? Harapan saya ibu hamil itu bisa melewati masa kehamilan, masa persalinan dan masa menyusui itu dengan sehat, dengan nyaman, dan tentunya kalau beliau bisa melewati masa itu dengan sehat dan nyaman ya, tanpa ada masalah, itu juga akan melahirkan generasi yang berkualitas. Dengan adanya generasi berkualitas, ya harapannya kita ikut program, mendukung program pemerintah ya. Sekarang kan ada yang namanya 1000 hari awal kehidupan ya, harapan apa? HPK ya. Nah, HPK itu kan 1000 harinya dari kapan? Dari 9 bulan di perut dan 2 tahun masa laktasi. Nah, kalau HPK itu terpenuhi, kualitas manusianya juga baik. Dan kalau ibu hamil itu sehat, anaknya sehat, angka kesakitan, angka kematian ibu dan bayi juga menurun. Lah, dengan adanya layanan yang kita miliki, harapannya juga kita ikut berperan serta dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Sesuai dengan program pemerintah, tapi kita mungkin berjalan di cara yang lain. Nah, dengan memberikan kenyamanan. Ibu hamil, ibu menyusui itu perlu dielus-elus, Pak. Ya, perlu dielus-elus. Itu. Jadi dengan hati, dengan sentuhannya hati. Makanya kita kembali lagi, ya kita perlu romantis dalam menghadapi ibu hamil melahirkan dan menyusui itu. Ini untuk lokasinya di mana, Bu? Kita lokasinya ada di Jalan Nagan Kidul nomor 10 Patean Keraton Jogja. Jadi kita masih di dalam wilayah lingkungan keraton. Ya. Dekat sekali. Ya, kita di pusat kotanya. Ya mungkin ini Bu, terakhir ada pesan Ibu untuk ibu-ibu saat ini yang mau melahirkan atau yang sedang mengandung Ibu dari ini. Pesan saya, berjuanglah untuk mendapatkan persalinan yang normal. Karena perjuangan untuk mendapatkan persalinan normal itu adalah bagian dari ibadah. Ya, persalinan tindakan itu wajib dilakukan. Tapi harus sesuai dengan indikasi yang tepat, dengan waktu yang tepat pula. Tentunya yang normal itu lebih baik daripada yang tidak normal. Untuk itulah perjuangkan untuk ibu bisa mendapatkan persalinan yang sehat, normal, dan alamiah. Karena harapannya kita juga akan mendapatkan generasi yang sehat, yang normal juga, yang berkualitas juga. Ya, sama-sama.